Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam pergaulan hari-hari kita sering dengar orang-orang yang berkata, emang kita udah merdeka. Hari ini mesti kita sampaikan kepada teman-teman yang masih berkata demikian. Enggak boleh, itu namanya kufur nikmat. Karena faktanya kita sudah memproklamirkan kemerdekaan itu, diproklamirkan oleh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat seluruh Indonesia. Itulah tahun 45 yang kemudian disambut oleh para alim ulama, disambut oleh para pembesar, oleh para semua penyokong-penyokong kemerdekaan. Sebelumnya kejadian itu adalah mereka semua bersidang. Mereka memperjuangkan. Pak Kiai, kalau dengar kakek kita cerita, kalau dengar bapak kita cerita, yang mungkin 30 tahun lagi cerita ini nggak bakal ada. Karena kita yang dengar saksi-saksi langsung mungkin 50 tahun yang akan datang udah kagak ada lagi. Apa kata mereka? Mereka nggak berani teriak merdeka. Karena pasti bakal ditangkap sama Jepang. Bahkan dibunuh. Tahun 44 bulan September itu kan ada yang berani teriak merdeka kemudian dibunuh oleh Jepang. Nah yang biasanya orang tua kita cerita dulu cuman bisik-bisik. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau kenceng-kenceng bisa jadi ada yang ngaduin. Karena banyaknya orang-orang yang pengkhianat. Akhirnya kita bisik-bisik. Cuman yang sehati betul-betul kita berani berkata merdeka, merdeka, merdeka. Bisik-bisik. Nah kemudian apa yang terjadi ketika tahun 45 bersidanglah. Dan kemudian yang sangat mengharu birukan itu adalah pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan 17 Ramadan. Ketika di Pegangsaan Timur Presiden pertama Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia membacakan teks proklamasi. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Kita tahu. Kemudian sepeda ontelnya Bung Karno sebagai saksi, beliau mendatangi rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Apa yang terjadi coba? Itu hari Jumat. Ini penting ini supaya kita bisa sampaikan yang belum ditulis secara resmi dan dibukukan dalam buku sejarah. Biar semuanya tahu peran ulama, peran semua para pelopor kemerdekaan, para guru-guru bangsa, para founding father, itu berkorbannya luar biasa. Pada tanggal 17 Agustus itulah pas hari Jumat. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu berkata kita sekarang sudah punya warna bendera. Dan yang ditanya sebagai saksi ini masih banyak yang hidup. Ditanya sama Habib Ali adalah apa warna bendera kita. Nah orang-orang berkata yang melaporkan warna benderanya merah sama putih. Di dalam khutbah Jumat beliau. Masih hidup banyak orang yang menyaksikan keturunannya. Beliau meminta seluruh masyarakat kibarkan warna bendera merah sama putih. Disambut sama keluarga Habib Salim bin Jendan di Bidara Cina. Mereka semua mengibarkan, bahkan saking beraninya beliau keluar rumah pakai imamah warna merah, pakai baju warna putih. Padahal itu resikonya dibunuh oleh Jepang. Tapi mereka berani keluar mengumandangkan kalimat takbir, mengumandangkan kalimat merdeka. Disambut lagi sama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dari Al-Hawi. Begitu juga di Condet, sepanjang Condet beliau perintahkan semua rumah untuk mengibarkan warna bendera merah sama putih. Bayangkan inilah. Dan kemudian ada lagi disambut sama Guru Mansur di Jembatan 5. Di Jembatan 3. Itu luar biasa. Beliau begitu beraninya. Dia naik ke menara yang paling tinggi. Kemudian dikibarkan warna bendera merah sama putih. Itu ditembakin itu. Ditembakin sama Jepang sampai sekarang. Masih ada tanda-tanda peluru yang belum dan nggak diperbaiki. Itu luar biasa pengorbanannya. Dan resikonya apa yang terjadi? Besokannya pada tanggal 18 Agustus. Semua tuh yang saya sebutkan itu ditangkap sama Jepang. Dipopor sama senjata. Dan pulangnya pada... Nggak pulang itu berapa hari kemudian, bukannya pada bengap semua. Sementara dalam sidang BPUPKI yang mulia anak daripada Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, itu berpidato dengan pidato yang luar biasa yang membuat kita bersatu. Diambil pidatonya dari buku Bung Karno, dari buku Buya Hamka ya, tentang Pancasila.
itu beliau bercerita tentang pidatonya. Apa itu yang disampaikan? Indonesia saat ini, kata beliau, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, kurang lebih sama dengan Rasulullah SAW waktu ada di Madinah. Rasulullah SAW menyadari dan paham luar biasa. Di Madinah ada orang Islam, ada juga bukan orang Islam. Ada Yahudinya, ada Majusinya, ada Nasraninya. Tapi Rasulullah ikat semua dengan perjanjian Madinah. Dalam butir-butir perjanjian Madinah, pasal 1 dengan pasal sampai dengan pasal 47. Dimulai kita lihat pasal 1, Rasulullah menyamakan. Jadi nggak ada lagi kesukuan. Ada berapa suku pada waktu itu? Ada suku Aus, suku Hajrat, semuanya disatukan oleh Nabi. Dengan kata-kata semua manusia itu sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam genggaman ini sekarang mestinya kita samakan itu. Enggak ada lagi panggilan-panggilan Sunda, Jawa, tidak ada. Karena merdeka yang sebenarnya itulah enggak ada lagi perbedaan itu. Enggak ada lagi panggilan-panggilan Arab, Cina, India, enggak ada lagi semuanya. Semuanya itu sama. Ini pasal 1 Piagam Madinah, Declaration of Human Rights. Juga begitu juga bagi kehidupan berpolitik. Enggak ada lagi panggilan-panggilan kadrun, cebong. Enggak ada lagi semua. Kalau itu masih kita lakukan, kita belum merdeka yang sepenuhnya. Ini yang penting kita pegang. Kemudian dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 dalam Piagam Madinah. Nabi menyatukan itu semua. Enggak ada lagi, yang penting persatuan Madinah. Lihatlah, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim lalu menyatakan kurang lebih suasana pada masa itu sama dengan suasana Indonesia sama sekarang. Ada berapa suku? 714 suku. Ada berapa bahasa? 630 bahasa. Lengkap dengan 6 agama. Dan 13.000 pulau. Maka semuanya diikat dengan Pancasila. Diikat dengan merah putih. Jadi nggak ada lagi gitu loh. Narasi-narasi yang membuat pecah belah. Narasi-narasi yang membuat kita berpikir ke belakang lagi. Semua udah diikat. Dan semua ini adalah warisan daripada para pahlawan-pahlawan kita pada masa itu. Apa yang terjadi berikutnya? Dalam pasal-pasal berikutnya, pasal yang ke-28, 29, 30 dalam Piagam Madinah, Rasulullah menyampaikan bila ada serangan dari negara lain, maksudnya dari Persia, dari Quraisy, maka orang-orang di Madinah, baik Islam maupun bukan Islam, harus bersatu padu dalam menghalau serangan ini. Apa artinya? Ini ketahanan nasional ada dalam Islam, wawasan kebangsaan ada dalam Islam. Ini diperintahkan oleh Rasulullah, di mana orang Islam dan yang bukan Islam bersatu padu menggenggam erat hubul waton minal iman. Untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan. Sehingga kita cinta mati, kita cium itu bendera, kita hormati itu bendera, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah bagian dari warisan ulama. Jadi kalau sampai sekarang ini masih ada orang yang memasalahkan ini, saya cuma bisa bilang mainnya kurang jauh. Belajarnya kurang banyak. Sejarahnya belum dibongkar-bongkar lagi. Lihatlah pasal-pasal berikutnya. Mulai dari pasal yang ke-41, 42 dan seterusnya. Nabi Muhammad memerintahkan. Kalau ada orang yang bukan orang Madinah. Masuk ke Madinah. Harus ditanya. Harus dicatat. Sementara orang-orang Madinah bebas keluar masuk. Artinya apa? Artinya waspadalah terhadap kemasukan orang asing. Ada visa. Visa itu diterapkan oleh Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah terapkan visa. Tahun berapa itu? 630. Rasulullah udah terapkan itu visa. Artinya apa? Waspada terhadap ketahanan. Mengenai soal keadilan sosial, sampai Nabi menyatakan sesuatu yang menggigitkan bulu duduk kita. Apa itu? Tidak beriman, kata Nabi. Orang yang kenyang, sementara tetangganya lapar. Tetangga. Jadi nggak ada lagi yang kita lihat kalau urusan ini agama, sosial, nggak usah dilihat. Sementara kalau tetangga lapar, maka kita yang kenyang disebut nggak beriman. Apakah disebutkan tetangga agamanya oleh Nabi? Tidak. Apakah disebutkan sukunya? Tidak. Artinya tetangga kita mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, mau sukunya apapun, itu wajib kita kasih makan agar terjadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupanya ini pantas untuk kita lombakan. Lomba kesesuaian sila-sila Pancasila dengan aplikasi penerapan Piagam Madinah. Ini lomba yang mesti kita lakukan. Luar biasa Babe. Terima kasih Babe, silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita mampu untuk merawat kemerdekaan karena kemerdekaan telah ada dalam genggaman. Penjelasannya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar, summa salatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahu huda ila sabilil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku, di mana Anda berada, para jamaah Majelis Pengajian At-Tabrani, Ustadz Haikal, Mas Agung, serta para pemirsa yang budiman dimanapun kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan paparan tentang bagaimana mengawali kemerdekaan. Dengan segala macam perjuangan bangsa kita ini merdeka bukan ditebus lagi dengan air mata, tapi darah dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Namun kita setelah berjalan 76 tahun kemerdekaan, yang insya Allah besok hari Selasa merupakan hari ulang tahun Bank Negeri kita, bangsa kita, negara kita, kita pun harus sadar bahwa genggam estafet kemerdekaan yang diberikan oleh para pejuang ini jauh lebih berat daripada kita berjuang pada waktu masa dulu. Dulu sekedar berbisik-bisik penjara, tapi barangkali nanti ke depan berpikir pun bisa dipenjara. Kenapa demikian? Karena terus terang saudara-saudara hadirin rahimakumullah, ketika kita pada waktu merdeka, merdeka bukan berarti bebas dengan segala-galanya. Merdeka itu adalah dengan kita membuat satu aturan. Tapi ketika aturan itu kita langgar, saya terkesan ingat dengan satu pesannya junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qada qaumul ahda ila sulitu alaihim aduwuhum." Ketika satu kaum itu sudah melanggar daripada perjanjiannya, melanggar daripada undang-undangnya, melanggar dari apa yang menjadi kesepakatannya, sama seperti kita mempersilakan musuh untuk menerkam kita. Mari kita lihat hari ini yang terjadi. Ketika orang disuruh ngurus hutan, malah hutannya habis digunduli, bahkan dia jadi orang hutan. Ketika disuruh mereka lagi mengurus lautan, sampai isi laut habis semua, sampai benur-benur udang pun habis dikorupsi. Disuruh ngurus jalan tol, malah aspal dan batu pun ditenggak semua. Besi diraup. Ini kan karena apa? Salahnya manusia ketika memegang estafet kemerdekaan. Ini adalah jiwanya kosong. Maka ada satu pesan dari lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Surat Al-Hasyr tadi membenturkan kita, memberikan terawangan kepada kita, memberikan jalan kepada kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ketika manusia itu lupa kepada Allah, kemerdekaan ini atas anugerah Allah. Kalau tidak Allah berikan kepada kita, berikan dorongan kekuatan moral, siapa yang akan mengira kita yang sudah dijajah sekian ratus tahun oleh imperialis? Tapi dengan satu keberanian, siapa yang melahirkan keberanian? Ingat Bung, merah putih takkan bisa berkibar kalau tanpa ada orang yang mengibarkan. Bersyukur kita kepada Allah, kita ingat bahwasanya kemerdekaan ini dari Allah. Namun kita pun jangan lupa berkibarnya merah putih karena ada orang yang mengibarkan. Malam yaskurinas lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka orang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dari tahun ke tahun pejuang kita cuman ya mereka dikasih bintang jasa, penghormatan tanpa diberikan tempat yang layak dan betul-betul diperhatikan. Saya kritik negeri ini. Tolong perhatikan mereka para pejuang-pejuang negara. Kita bisa menghirup udara yang segar. Anda duduk di kursi yang empuk. Anda mendapatkan jabatan dan kedudukan dengan darah dan air mata mereka yang berkorban. Terus terang, maka Allah katakan tadi dalam Al-Quran, ulaika humul fasikun. Mereka yang sudah lupa kepada Allah, maka mereka itu akan lupa dengan dirinya. Sadar bentuk jadi manusia, tapi jiwanya akan lebih berbahaya dari zombie-zombie yang bergentayangan.
Ini genggaman estafet berat. Apalagi di tengah situasi COVID yang semacam ini. Datang wabah yang besar. Datang lagi ujian yang datang kepada kita. Mari kita harus berpikir ke depan. Maka yang pertama bagaimana mengisi kemerdekaan. Syukur nikmati Allah. Dengan kita berterima kasih kepada para pejuang. Yang kedua adalah kita pun ingat kepada Allah. Bukan jauh kepada Allah. Akhir belakangan ini marah kita diseret untuk jauh kepada Allah. Padahal segala apapun yang datang Allah berikan kepada kita. Kita percaya ada takdir dalam rukun iman. Allah sudah takdirkan dunia harus seperti ini. Justru kembalinya bukan otak dan teknologi yang menjawab. Adalah nurani kita membangun jiwa. Jiwa kita sekarang kosong. Fisik kita boleh kuat. Infrastruktur yang kita bangun, jalan tol yang sudah ratusan kilometer. Betul. Tapi apa artinya kalau jiwa kita kosong? Jangan kita membangun rumah, tapi di dalam rumah itu kita bangun api yang menyala. Jangan kita membangun gedung, tapi di dalam gedung itu kita taruh bom untuk menghancurkan orang yang ada di dalam bom. Saudara-saudara para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Wajar saya bersemangat, wajar kita berbicara berapi-api. Karena kemerdekaan tidak akan dilahirkan kalau tanpa dengan semangat. Semangat membangun negeri ini pun dengan perjuangan. Tidak bisa kita yang namanya tinggal bertampu tangan. Tidak bisa kita namanya bersantai-santai. Tidak bisa kita yang namanya duduk dengan tenang. Ijhad wala taksal. Ingat berjuang dan jangan kita diam. Yang kita hadapi ke depan jauh lebih berat. Maka yang ketiga adalah mengisi genggaman kemerdekaan estafet ini adalah wattafakkur, disuruh kita berpikir. Artinya dalam Al-Quran banyak dalam ayat. La'allakum tatafakkarun. Lihat ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Ujung dari apa yang Allah menciptakan itu. Allah ajak manusia untuk berpikir. Karena perang ke depan adalah bukan perang dengan senjata. Tapi perang dengan pengetahuan. Perang dengan otak. Sekarang sudah berapa banyak yang di brainwash otak kita semua. Yang hingga akhirnya benderanya berkibar merah putih. Tapi manusia jiwanya tadi tidak lagi merah putih. Bentuknya Indonesia tapi dalamnya sudah bukan lagi Indonesia. Ini yang harus kita pertanyakan. Maka terus terang saudara-saudara rahimakumullah, umat Islam punya jasa. Tapi umat Islam tidak pernah mengambil alih segala-galanya. Kita sadar kebinekaan ini sudah diajarkan oleh junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita kembalikan kepada Allah. 3 hal kita pegang. Yang pertama adalah kita bersyukur. Yang kedua adalah kita tazakur. Yang ketiga mari kita tafakur. Berpikir, bergerak, berjalan bukan untuk diam tapi untuk maju ke depan. Mudah-mudahan insya Allah kemerdekaan ini bisa kita warnai dengan yang positif dan dengan jalan yang lebih baik. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami dan Menusaku dalam tema yang sangat menarik sekali, bagaimanakah kita mampu mengisi dan memelihara estafet kemerdekaan yang ada dalam genggaman kita. Insya Allah ada 3 segmen yang telah kami siapkan ini akan semakin mendalami atau memperdalam tema kita. Dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Mbak Ica yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Babe Haikal Hasan. Silakan Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica, saya akan bertanya, dalam teks lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ini terkait dengan masalah membangun mental bangsa. Ternyata lebih-lebih susah daripada membangun infrastruktur. Mohon tanggapannya, Kiai. Baik, silakan Mbak Be. Jadi pada intinya membangun mental itu lebih susah. Infrastruktur tinggal menumpuk tembok dan sebagainya. Tetapi mental ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Mbak Be, silakan tanggapannya Mbak Be. Nah, Mbak Ica, mental dibangun, kalau saya istilahkan automatically terbangun dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu berasal dari apa yang selalu kamu ucapkan. Dan yang kamu ucapkan itu sebelumnya dibuat oleh pikiranmu.
dan pikiranmu itu adalah hasil dari rekayasa hatimu. Itulah urutannya. Karena itu Nabi Muhammad yang bilang, inna fil jasadi mudghah, iza saluhal saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Daging ini baik seluruh tubuhnya. Akhirnya baik seluruh nasibnya, baik mentalnya, baik jiwanya, baik badannya, dan baik untuk lingkungan. Ala wahya qalbu, kata Nabi. Itulah hati. Jadi untuk membangun itu semua itu sebenarnya automatically luar biasa. Wage Rudolf Supratman mengutapkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yaitu jiwa. Jiwa dibangun seperti tadi. Hati kita. Awalnya itu hati kita. Maka hati akan menerjemahkan melalui pikiran. Karena pikiran hasil dari perintah hati. Kemudian dari pikiran, apa yang kau pikirkan jadi yang kau katakan. Apapun yang kau katakan itu jadi tindakan. Tindakanmu yang berulang-ulang jadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang membentuk nasibmu. Kalau itu semua saya hilangkan, artinya apa? Hatimu akan menuntun nasibmu. Jiwamu akan menuntun badanmu. Dan badanmu akan menentukan masa depanmu. Begitu, Ika. Nah, Kiai, kalau kita kembangkan, artinya ketika kita membangun jiwa, kita dihadapkan pada berbagai macam perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini adalah jiwa yang terbangun dari culture masing-masing. Kalau kita mengambil model daripada Piagam Madinah, pada saat itu ada Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Lantas bagaimanakah Rasul mencontohkan untuk bisa membangun jiwa secara generally, kebersamaan, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Menarik apa tadi yang dikatakan oleh Babe Haikal, bahwa automatically ketika hati itu sudah terisi, maka dengan sendirinya akan menjadi baik semua. Cuma dalam pandangannya itu masih pandangan secara global utuhnya. Bagaimana cara mengisinya? Allah nyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jawabannya adalah hati ini akan bisa stabil ketika yang namanya hati manusia itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang zikir, bukan sekedar bibirnya yang berucap. Bukan sekedar pikiran yang bergerak, tapi hatinya yang ingat. Sebab apa? Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Oleh karena itu pembangunan ini estafet kemerdekaan yang Allah, yang Founding Father berikan kepada kita. Pembangunan mentalitas bangsa kita ini, saya katakan gagal. Boleh dong ngomong gagal? Saya berhak warga negara Indonesia menyampaikan demikian. Kenapa gagalnya? Kalau nggak gagal nggak banyak koruptor. 76 tahun. Penjara bukan tambah kurang, tambah penuh. Di Belanda malah orang bingung bagaimana mau ngisiin penjara. Di sini malah bingung menempatin penjara. Malah orang lebih bangga jadi penjahat ketimbang jadi orang benar. Contoh, coba kalau mereka koruptor-koruptor udah ditangkap, dada-dada di layar TV. Wow, bangga banget ya. Inilah sebagai makanya kita doakan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinil Islam. Supaya hati kita ini tetap dalam agama Allah. Supaya hati kita ini ingat dengan Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah tetapkan hati saya. Supaya kita bisa membangun jiwa. Kenapa kalau nggak dibangun jiwa kita dulu para ulama? Ya Allah puluhan tahun, ratusan tahun ini membangun, mereka bisa berjuang. Untuk mendapatkan merdeka dengan kekuatan hati. Itu para pejuang nggak kepengen jadi camat, nggak kepengen jadi lurah, nggak kepengen jadi bupati, nggak kepengen jadi komisaris, nggak ada. Nggak ada yang kepengen mereka jadi presiden, nggak ada. Nggak pernah berpikir. Mereka mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden. Sekarang ujuk-ujuk pada berebut. Bahkan sengaja undang-undangnya dibuat undang-undang yang ingin berebutan kekuasaan. Kan aneh. Kenapa kan hati mereka udah lupa yang mereka ingat dengan dunia. Ketika hati mereka sudah teringat dengan dunia, ingat. Bahwasanya akan nanti datang satu penyakit kepada manusia. Di mana penyakit ini adalah akan menghancurkan, melemahkan semua sendi kehidupan. Dua faktor, hubud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Ketika manusia sudah dirasuki jiwa mereka dengan kapitalisme. Mereka dirasuki dengan jiwa materi yang tinggi. Mereka dirasuki dengan yang namanya kehidupan dunia, ekonomi, hitung-hitungan yang besar. Ingat kata Allah. Siap-siap ini akan hancur. Siap-siap ini akan terjadi bencana yang besar. Siap-siap ini dunia akan jadi berantakan.
Akhirnya apa? Idza usidal amr ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Orang tidak lagi melihat, memilih kepada siapa mereka berikan genggaman kepercayaan sebagai pemegang tambuk daripada estafet kemerdekaan. Yang penting mereka yang punya uang. Ada uang dia menang, nggak ada uang dia akan ditendang. Nah, kembali ke Babe, artinya ketika kita seperti yang Kiai katakan tadi, mohon maaf, jadi kita gagal dalam membangun jiwa mentalitas. Lantas bagaimanakah kita melihat kondisi seperti ini, dimulai dari mana? Sementara kita ini kalau dikatakan minus daripada uswah, yang hasanah, begitu. Baik, sebenarnya ada upaya menuju ke sana. Bukankah revolusi mental diupayakan untuk ke sana? Masalahnya adalah nggak ada contohnya. Kalau ada contoh, ada figurnya. Karena itulah akhirnya kita mengatakan revolusi mental ini kita perlu contoh. Sedangkan yang tiap hari kita lihat itu adalah contoh-contoh sebagaimana Pak Kiai Sumano katakan tadi, contoh-contoh orang yang berebut. Bayangkan, sehubungan dengan Muharram juga dan kemerdekaan juga, perhatikan apa yang terjadi persis sebelum pindah, sebelum hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ucapan apa yang Nabi sampaikan? Atau peristiwa apa yang terjadi? Peristiwanya adalah Isra dan Mi'raj, baru hijrah. Artinya apa? Dikasih sebuah peristiwa ujian. Yang kurang yakin minggir, nggak usah ikut berjuang. Begitu kurang lebih. Karena hijrah itu betul-betul harus yakin dengan Rasulullah, baru ikut berjuang. Dan sebelum berjuang, hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal, persis sebelum hijrah Nabi katakan apa? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan panjang itu. Man kana hijratul nisa dapatnya nisa, yang hijratul ilma dapat mal. Jadi Nabi bilang apaan? Sebelum hijrah, hati-hati kata Nabi. Semua perbuatan kita tergantung niat dan setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Siapa yang niatnya buat perempuan, dia dapat perempuan, enggak dapat apa-apa. Siapa yang niatnya buat harta, dia dapat harta, enggak dapat apa-apa. Siapa yang niatnya buat jabatan, dapat jabatan, nggak dapat apa-apa. Maka itu Nabi katakan tegas lagi, kita mau hijrah dari Mekah ke Madinah, semua tergantung daripada niat. Luruskan niat kita. Begitu. Begitu juga apa yang Pak Kiai katakan. Ya. Luruskan niat kita untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang merdeka dalam genggaman. Berikutnya kami persilakan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Yati yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Sumano Syafi'i. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati dari Tangerang Selatan. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Tadi disebutkan bahwa dengan mengisi kemerdekaan dengan masih melukai, kita masih melukai perjuangan para pahlawan kita dengan maraknya kasus korupsi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Ibu Yati yang bertanya. Karena sesungguhnya memegang amanat kemerdekaan itu jauh lebih berat daripada yang namanya kita berjuang dulu pada waktu merebut kemerdekaan. Yang namanya orang melukai, siapapun orang akan merasakan sakit kalau mereka dilukai. Ada pepatah bilang lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau bunuh aku dengan cintamu. Dalam. Karena tidak akan ada kemerdekaan kau tanpa perjuangan, dan jangan bicara berjuang kau tanpa cinta. Mereka yang berkata cinta negeri hari ini, tapi mereka yang berkorupsi, mereka adalah pengkhianat bangsa dan negeri ini. Mereka kibarkan merah putih, tapi mereka pula merongrong bangsa dan negeri ini. Uang rakyat mereka terkam. Duit negara mereka kuras. Duit pajak mereka rampas. Lalu apa yang kita rasakan ketika terjadi seperti ini? Solusinya cuma gampang. Pertama adalah serahkan kepada Allah. Setiap orang yang zalim nanti Allah akan memberikan balasan. Maka kemerdekaan ini disuruh dalam mengisi kemerdekaan ada satu doa. Doa ini yang sering kita baca. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ingat, ada kalimat sabaquna bil iman. Apa sabaquna bil iman? Mereka yang lebih dulu seiman dengan kita. Dalam doa saja kita enggak boleh melupakan orang yang lebih dahulu. Seperti kita dalam hidup bersama.
antara anak dan ibu. Seorang hebatnya seorang anak tidak akan bisa menjadi orang hebat kalau tanpa ada seorang ayah dan ibunya. Hebatnya pemimpin negeri hari ini kalau tanpa pada pejuang kau tidak ada apa-apa. Siapapun yang menjabat hari ini kau belum ada apa-apa dan bukan apa-apa. Kalau tanpa ada mereka dulu yang berjuang. Jangan kau busungkan dadamu siapa kamu. Kau boleh berada di istana gedung putih dengan segala pengawalan fasilitas. Tapi tidak akan kau bisa berdiri dan tinggal di situ kalau tanpa ada orang yang berjuang. Lalu kita tidak akan bisa menikmati. Maka tadi saya katakan dalam satu hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang mau berterima kasih. Artinya bangsa dan negeri ini akan berkah Allah kasih. Seperti juga seorang anak dia akan hidup akan berkah kalau dia birrul walidain. Bangsa dan negeri ini akan berkah kalau dia menghargai pahlawan. Menghargai pahlawan bukan dengan yang namanya pada waktu 17 Agustus hari pahlawan tabur bunga. Itu simbolis. Tapi hargai langkah dia. Hargai perjuangan dia. Amanat dia kita pegang. Jangan begitu mereka udah merdeka. Gadai sono gadai sini. Jual sono jual sini. Jadi rebutan. Masya Allah tadi kan saya bilang. Ini karena apa? Hati mereka udah cinta dunia. Begitu udah cinta dunia. Umat Islam tuh banyak. Tapi kalau ketika udah dua penyakit ini datang kepada kita. Apa yang terjadi? Nabi udah bilang. Nasib kamu nanti bagaikan buih sabun di tengah-tengah lautan. Rakyat Indonesia banyak. Dalam negara Indonesia tuh kaya raya. Tapi begitu kita ngelihat rakyatnya berebut bansos. Masih ada orang yang tidak makan. Masih ada orang yang kesulitan. Saya cuma mengingatkan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'yati. Ingat kau para pemimpin. Kau duduk jadi pemimpin di dunia. Kau akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Apabila ada rakyatmu. Orang yang kau pimpin mereka tidak makan. Mereka lagi tidak kelaparan. Mereka lagi kekurangan. Dia akan menuntut kamu nanti. Lebih baik dituntut di dunia ketimbang kita dituntut di akhirat. Ya Allah ngeri Mas Agung. Ngeri Bapak Haikal. Ya Allah kalau kita dituntut di akhirat yang nolongin kita siapa? Yang gak ada pengacaranya bro. Hah? Memanggil pengacara dari mana ente? Masya Allah. Semuanya nuntut. Maka Nabi bilang nanti ada orang yang paling miskin. Ada orang yang paling pailit. Yang dibilang muflis. Dorobah ada wa akalamalah ada. Dia ambil sono, dia ambil sini. Dia sakiti sono, dia sakiti sini. Diinjek sono, diinjek sini. Hanya untuk demi kepentingan sesaat. La haula wa la quwata illa billah na'udzubillah min zalik. Ini nyadarin kita. Oleh karena itu tadi penting. Ini semuanya berkaitan. Kembali kita di 76 tahun ini kita membangun jiwa kita. Dengan bagaimana caranya? Kita dekatkan diri kepada Allah. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Gak ada obatnya kecuali manusia mau dekat kepada Allah. Yang berikan itu Allah. Yang ngangkat Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Kembalikan semua kepada Allah. Oleh karena itu. Bagaimana apakah mereka nanti akan berdosa? Dosa besar. Yang mengkhianati perjuangan daripada para founding father kita. Melukai hati mereka. Mereka korupsi. Bagaimana caranya? Apa cukup dengan hukum? Hukum boleh kita tegakkan. Tapi ingat, jangan membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaan. Baik, Kiai, kita akan ke Babe. Artinya ketika kita berusaha untuk memberikan atau menawarkan perubahan, selalu diawali dengan nasihat-nasihat. Bukankah di negeri ini sudah begitu banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada para koruptor atau lain sebagainya, kejahatan-kejahatan. Tapi ternyata pada kenyataannya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya sudahlah, itu akan berulang-ulang begitu. Bagaimanakah kita harus melakukan satu gerakan yang benar-benar akan merombak semua itu? Babe. Baik, izinkan saya menyambung apa yang Kiai Sumarno sampaikan tentang hukum tadi. Dan menyambung pula dengan sambungan ya dari Mas Agung sampaikan. Menciderai, ya jelas menciderai. Dari sisi apa melukai dan menciderainya? Dari ketidakadilan, karena yang namanya merdeka bukan sekedar teriak merdeka. Ada kemerdekaan hukum di mana hukum mesti diperlakukan sama. Nggak boleh orang yang satu, ada kakek-kakek
cuman nggak sengaja ngambil buah alpukat 6 biji dihukum berapa tahun tuntunannya? Ya kan? Ada orang yang sengaja koruptor ratusan miliar memasukkan dokumen, dikurangin lagi. Ini mencederai, ini melukai gitu loh perjuangan yang telah dibuat oleh para pendahulu kita. Lalu apa yang disampaikan Mas Agung tadi? Lalu mulainya dari mana? Mulainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa batu yang keras aja bisa berlubang itu kalau terus-menerus. Jadi jangan stop yang namanya pengajian. Jangan halangi orang yang namanya ke masjid. Kenapa? Karena itu mesti tetesan. Orang Sunda berkata, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Iya kan? Orang Sunda bilang begitu kan? Jadi batu tuh lama-lama tes, baru dia bisa berlubang. Bukan seberapa kerasnya tetesan itu, tapi seberapa seringnya, Mas Agung. Bukan cuma orang Sunda, orang Jawa juga punya peribahasa. Witing tresno jalaran soko kulino. Ya, walaupun nggak ada rasa, kalau kelihatan mulu jatuh cinta juga akhirnya tiap hari. Bukan cuma orang itu, orang Sumatera juga punya peribahasa. Lancar kaji karena diulang. Kita bisa lancar kalau ada pengulangan. Orang Betawi juga ada, kita punya, orang Tanah Abang ada. Apa itu? Ala bisa gara-gara biasa. Nah, ini digali dari budaya akar dari Indonesia bahwa Mas Agung akan berulang-ulang terus, jangan berhenti dalam rangka masuk kuping kiri keluar kuping kanan sekali. Kalau 2 kali ada yang nyantel dikit, 3 kali, kalau tiap hari itu yang membuat hukum pengulangan, the law of repetition akan menjadi nyata. Begitu Mas Agung. Dan yang paling penting adalah ketika Allah nanti membukakan hati mereka masing-masing. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Kesi yang akan diawali oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesi mau menanyakan bagaimana konteks membangun kemerdekaan dalam kondisi COVID yang melemahkan segala aspek kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali nih, Babe, silakan. Berat nih Bu Kesi nih. Bu Kesi, boleh nggak saya sedikit mengkoreksi pertanyaannya? Bagaimana membangun dalam masa kemerdekaan ini dalam suasana COVID yang melemahkan. Kalimat itu belum kita melangkah udah lemah. Karena kita telah memutuskan COVID melemahkan. Seharusnya COVID ini menguatkan, cuma kita belum tahu caranya. Sehingga kata-kata itu sudah menuju kepada kekuatan. Buktinya apa? Banyak di antara orang-orang yang dulunya biasa berjualan, nah dengan adanya COVID maka dia bisa berjualan online, ternyata lebih survive. Banyak yang sekali kita dulu sebelum ada ini kita ceramah mesti datang. Sekarang kita duduk di rumah bisa 10 titik satu hari. Dulunya cuma 3 titik, 4 titik, 4 masjid. Sekarang bisa 10 masjid sehari. Gara-gara apa? Gara-gara bisa luas. Dulu kita nggak kepikiran. Kita mesti ceramah, kalau saya diundang ke luar negeri repotnya setengah mati. Visanya, apanya segala macam. Sekarang kita baru bangun tidur, kita udah bisa ceramah yang dengerin orang-orang di Amerika. Saya ada komunitas di sana, ada juga komunitas di Eropa. Dan sekaligus karena waktunya mepet, gabung dah saya bilang. Gabung jam sekian waktu Indonesia, dalam satu di rumah kita bisa ceramah di Eropa. Kita bisa ceramah dalam waktu yang sama di Amerika. Jadi artinya ada hikmah-hikmah yang mesti bisa kita ambil. Tentu kita yang bisa menyikapi dengan baik. Tapi kita yang diam saja, nggak mau berubah, maka kita akan kegilas dengan zaman. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita sudah berada dalam kondisi seperti ini. Salah menyikapi akan melemahkan, benar menyikapi akan menguatkan. Tapi jangan lupa, ini hikmahnya luar biasa. Kita jadi terbiasa dengan menggunakan jaringan yang online. Kalau kita tidak mau ikut, kita akan tergilas. Ingat, COVID itu menguatkan. Cuman banyak dari kita yang belum tahu caranya. Begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyal mu'afata ad-daimah. Wa nas'aluka darajatal 'ali wa fahman zakiya wa ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil imani an amin bi rabbikum fa amanna.
Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil kajimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.